E-Station, broadcast, share for goodness. Ya, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali. Ya, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali hadir menyapa e-lovers semuanya pada kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa pada pukul 13 saya mengundang e-lovers semuanya untuk berinteraksi bersama kita di sini dengan pembahasan-pembahasan ringan dan juga obrolan-obrolan ringan yang bisa Anda tanggapi. Tentunya Anda bisa menanggapinya melalui WhatsApp E-Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi Anda bisa menanggapinya di 081 361 861 247. Dan kalau kemarin e-lovers semuanya kami ajak untuk menyimak obrolan kami bersama dengan teman-teman dari Planet Ban dan juga dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Dan pada siang hari ini kembali saya kedatangan tamu spesial khusus untuk e-lovers semuanya. Dan pada kesempatan siang hari ini kami akan ngobrol santai ya bagi e-lovers semuanya yang mungkin tidak mengetahui bahwa bakat kemampuan e-lovers semuanya ini di mana, bidangnya apa. Nah, saya punya tamu spesial yang akan menerjemahkan itu semua ya. Cuman dengan melihat sidik jari e-lovers semuanya. Penasaran? Yuk kita ajak e-lovers semuanya untuk kenalan. Silakan, selamat siang. Dengan Mbak siapa saya bicara ini? Selamat siang, saya dengan Utami dari tim GMP Nusantara Berkarya. Saya salah satu konsultan bakatnya. Baik. Ini kalau tadi kita sempat berbincang ya, Mbak, mengenai apa untuk mengetahui bakat, kemampuan dan sebagainya, itu hanya bisa dilihat dari sidik jari. Nah, sejauh mana masyarakat Kota Surabaya ini mengetahui itu? Iya, terima kasih. Sebelumnya kami kan punya yayasan di Semarang sama di Blora. Di Semarang itu Yayasan Rumah Bakat Nusantara. Kalau yang di Blora itu Yayasan Insan Gemilang. Yeah. Lah, selain itu kami juga berada punya cabang di beberapa kota di seluruh Indonesia ada. Tapi untuk di Surabaya sendiri baru saya masuki. Dan alhamdulillah antusias masyarakat Surabaya mengenai pentingnya sidik jari itu luar biasa. Itu. Nah, apa itu sidik jari? Namanya tes bakat sidik jari itu genetic mapping program. Suatu tes bakat dengan analisa sidik jari untuk mengetahui bakat, minat, potensi, karakter seseorang sebagai bawaan lahir, bawaan dari lahir, gitu. Untuk program genetic mapping program itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi bukan semacam apa ya, abal-abal dan sebagainya seperti itu ya. Kita sudah resmi terdaftar di kementerian dan punya haki. Iya, betul. Nah, fungsi dari tes bakat sidik jari itu sangat luas. Kami lebih spesifik di bidang pendidikan. Untuk mengetahui bakat, minat, karakter tersebut, kami melakukan scanning sidik jari, 10 sidik jari, itu dengan menggunakan alat tertentu, fingerprint itu. Setelah itu kita masukkan ke lab untuk mengolah data sidik jari tersebut. Setelah diolah di lab, baru keluar hasilnya sekitar 1-3 hari. Gitu. Hasilnya ada 15 lembar. Isinya lengkap sekali tentang dominasi otak kanan kiri, gaya belajar, tentang keterampilan, tentang kecerdasan majemuk yang dimiliki seseorang, tentang karakter dan macam-macam ada semua. Dengan bagaimana menstimulasinya juga ada semua. Jadi dari hasil print out tersebut sudah sangat lengkap. Gitu. Dan alhamdulillah selama ini sangat terbantu yang sudah melakukan tes gitu. Mulai hadir di Kota Surabaya tahun berapa? Baru tahun kemarin. 2019 atau 2020? 2020. Saya kan hampir 1 tahun di sini. Hampir 1 tahun ya.
Baik, artinya kan kalau misalkan masyarakat Kota Surabaya ini butuh sosialisasi juga kan, ya Mbak ya, Betul. masalah Untuk untuk mengenal. mengetahui bakat dan genetik Iya. tadi ya. Iya. Dan sejauh ini bagaimana sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Kota Surabaya, apakah juga sudah dilakukan dan responnya bagaimana mereka? Kebetulan pada saat saya masuk di Surabaya sudah pandemi. Jadi untuk sekolah-sekolah, beberapa instansi lembaga pendidikan sudah pembelajaran di rumah. Ya. Jadi kita yaitu per person. Jadi kalau ada yang menginginkan tes sidik jari, saya datang ke rumah atau kita janjian di mana gitu, sesuai dengan keinginan klien. Kita sesuaikan untuk yang aman juga kan, Iya, karena iya. masa pandemi seperti Baik. itu. Tadi disampaikan bahwa setelah dilihat sidik jarinya ini kan jari semuanya 10 jari ini 10 dicek ya. sidik Kalau jari. salah satu tidak bisa begitu berarti hasilnya juga tidak bisa Nggak diketahui. bisa keluar, nggak bisa keluar hasilnya, harus 10 sidik jari. Kita kan pakai ilmu dermatologi pik ya, bukan palmistry, bukan Iya, ramalan, iya, tapi sudah ada penelitian ilmiahnya yang sudah ratusan tahun yang lalu. Baik. Iya. Artinya ini ada kendala juga ya ketika kita akan memeriksa kemampuan dan bakat secara genetik ini, kalau misalkan kliennya atau pasiennya ini merupakan disabilitas, penyandang disabilitas pada jari tangan dan sebagainya. Iya. Jadi Pernah kejadian seperti itu, Mbak? pernah di sebuah SLB Ya. itu saya pernah ngetes murid-murid di sana. Salah satunya jari kelingkingnya itu Tidak bisa lurus. nggak bisa lurus. Heeh. Karena saya paksa buka kesakitan, Sakit, saya ya. juga tidak berani karena beresiko. Akhirnya nggak bisa itu. Cuman jadi kalau misalkan kita nggak bisa melewati dengan deteksi sidik jari, kan ada metode lainnya. Jadi untuk mengetahui bakat atau karakter kan tidak hanya melalui sidik jari aja, Iya. bisa melalui observasi, pengalaman. Yang kedua, psikometri dengan tes wawancara atau tes tertulis. Yang ketiga dengan biometri, yaitu dengan deteksi dan teknologi, bisa dengan tes DNA, tes retina, tes sidik jari. Saya spesifikasinya di tes sidik jari, Sidik jari. seperti itu, nggih. Itu gimana, Mbak? Mekanismenya ya? Itu jarinya ditempelkan ke sebuah alat, kemudian bekas sidik jari menempel itu kemudian diserahkan ke lab atau bagaimana? Emang seperti itu atau bukan? Ya, untuk mekanismenya saya kan ada alat fingerprint itu Oh, untuk ya. ngambil scan sidik jari itu ya. ya. Itu terus itu kan terhubung sama program Iya. kami. Nah, dari 10 sidik jari itu kita simpen, terus kita kirim ke laboratorium untuk diolah. Baru nanti keluar hasilnya, baru kita konselingkan ke klien. Seperti kemarin itu anak berkebutuhan khusus, jadi nggak bisa kan cuman anaknya gitu toh, tapi kami mengundang anaknya sendiri, Ya. orang tua dan guru. Jadi nanti biar ada guru juga tahu, orang tua juga tahu, seperti itu. Jadi biar saling melengkapi. Ya, seperti dan itu. laboratorium yang memeriksa hasil dari scan sidik jari tadi ini apakah sama dengan laboratorium pada umumnya? Beda. Beda ya? Gimana, Mbak? Iya. Laboratoriumnya bedanya gimana? Kalau asumsi saya orang awam laboratoriumnya sama seperti laboratorium kesehatan lainnya. Kalau masalah sidik jari ini bedanya di mana? Beda, soalnya kan kalau laboratorium sidik jari itu kan sudah dikombinasikan, aplikasinya sudah dikombinasikan dengan sistem anatomi Iya. dengan sidik jari itu, Mm-mm. terus genetik kedokteran khususnya yang berkaitan dengan fungsi otak, Mm-mm. dan psikologi modern yang sudah diterapkan dan diaplikasikan ke metode biometrik ini, seperti itu. Jadi perpaduan gitu. Ada berapa banyak laboratoriumnya di Surabaya? Di Surabaya kebetulan belum ada. Kita di pusatnya di Bandung, Semarang. Gitu. Oh, di Surabaya maju Surabaya belum ada. Belum. Pak, maka dari itu hasilnya bisa 1, 2, 3 hari ya untuk menunggu. Semuanya sih tidak ini, tapi semuanya. Soalnya kan begitu saya kirim per email, langsung hasilnya juga masuk email saya, baru langsung saya konselingkan. Begitu. Gitu. Tapi kalau misalnya laboratoriumnya ada di Surabaya mungkin bakal lebih cepat ya atau sama saja?
Sama saja. Sama saja ya? Iya. Ya baik, masuk tahun 2020 ke Surabaya. Iya. Sosialisasi kepada masyarakat. Lah sejauh ini masyarakat Surabaya yang menggunakan atau penasaran dengan ingin mengetahui kemampuan dan juga bakatnya secara genetik itu sejauh ini apa dari masyarakat asli Surabaya atau justru mungkin dari masyarakat Chinese misalkan, ada segmentasinya Kak kalau seperti itu Mbak? Kalau sidik jari itu berlaku umum. Umum ya? Iya. Dari semua usia dan segala umur. Ya. Betul. Dan selama ini yang memanfaatkan hal itu dari masyarakat yang mana maksudnya? Yang di Surabaya yang saya tangani itu mayoritas Chinese ya rata-rata ya. Betul, iya. Ya baik. Kemudian Mbak setelah mereka tahu hasilnya begitu ya, kemudian dikonsultasikan ke anak, ke guru, ke orang tuanya juga. Lantas apa yang perlu mereka lakukan ya karena sudah tahu bakat dan juga kemampuannya? Apakah mereka rata-rata menuruti hasil dari yang Mbak rilis ya ke mereka atau mereka hanya sebagai pegangan saja? Hasil dari tes genetic mapping Iya, program itu kan sebagai referensi kita untuk menentukan masa depan kita, sebagai blueprint lah gitu ya. Jadi supaya kita masa depan kita itu sesuai dengan bakat bawaan kita. Jadi kalau kita mengetahui bakat bawaan, terus kita gali, kita asah, kita kembangkan, nanti kan menjadi skill khusus yang bisa untuk menuju ke karir yang sesuai dengan bawaan tersebut gitu. Soalnya sekarang kan banyak yang mahasiswa salah jurusan gitu. Kan eman-eman kan kalau misalkan sudah mahal-mahal kuliah, kita ngambil les dan macam-macam ternyata tidak sesuai dengan bakat bawaan kita. Akhirnya kan seperti sia-sia gitu. Gitu. Nah, itu kalau misalkan ambil contoh saya pribadi Mbak. Iya. Boleh dibilang usia saya sudah tidak muda lagi. Ya kan? Apakah saya bisa mengetahui bakat dan kemampuan saya termasuk jenis pekerjaan apa yang cocok dengan saya meskipun saya saat ini sudah lama berkecimpung di dunia media. Kemudian setelah saya tahu hasilnya ternyata tidak cocok pekerjaan yang saya tekuni saat ini. Nah, apakah itu masih bisa dilakukan? Misalkan Mbak memeriksa sidik jari saya, kemampuannya apa, bakatnya apa, begitu apakah masih bisa? Bisa. Makanya kan tadi saya bilang kalau sidik jari itu bisa untuk segala umur, untuk segala usia dan sebagainya kan bisa. Contoh kemarin saya juga dapat klien itu suami istri mau pensiun. Bingung nanti setelah pensiun mau saya ngapain? itu mau apa gitu. Akhirnya biar nggak mencoba-coba satu ini akhirnya ikut tes sidik jari saya dan alhamdulillah sekarang sudah bisa fokus gitu. Jadi kayak seperti masnya selama ini di media, tapi mungkin nanti atau kapan saya ambil sidik jarinya, ternyata beda keluar ya, hasilnya. Nah di situ kan ada beberapa kecerdasan, 9 kecerdasan majemuk. Nah yang perlu dimaksimalkan mungkin 4. Nah mungkin salah satunya masnya di situ, akhirnya bisa masuk di media kan seperti itu. Mungkin dari segi komunikasi interpersonalnya bagus gitulah, itu kan bisa masuk di media. Jadi hasil tes sidik jari itu ada karir yang cocok itu mana itu diarahkan gitu loh. Iya, jadi bisa milih. Jadi kalau saya di logika harus ini, mungkin di guru matematika cocok. Terus di linguistik, di komunikasi, di guru bahasa seperti itu ada semua, direferensikan semua gitu. Jadi tinggal nanti kliennya bisa memilih gitu, lebih cocoknya di mana gitu. Nah sejauh ini bagaimana Pak, Mbak kalau misalkan memang masih tahun 2020 masuk ke Surabaya, kemudian kerjasama ke instansi-instansi pemerintah karena tadi disampaikan oleh Mbak Utami itu lebih ke concern ke dunia pendidikan ya Mbak. Iya. Sejauh ini apakah sudah menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan misalnya? Kalau di Jawa Timur ini kan saya baru. Ini kemarin kita juga sudah dapat tawaran dari dinas pendidikan untuk membuat penawaran dan sebagainya seperti itu untuk program genetic mapping program ini.
Terus untuk yang di dinas sosial kemarin itu lebih cenderung ke saya diminta untuk mengisi pelatihan untuk anak-anak jalanan atau yang di jalanan lah gitu. Anak-anak Seperti Anjal itu. ya. Kalau untuk pemetaan bakat mungkin kan karena berbiaya, mungkin keberatan, terus saya pribadi dan ini saya mikir saya harus menemukan satu pelatihan yang tidak membutuhkan skill khusus atau bakat khusus. Jadi semua orang bisa, dari semua umur juga bisa. Itu apa gitu. Akhirnya saya menemukan beberapa pelatihan yang tersebut. Salah satunya itu pelatihan sabun ramah lingkungan dan ramah kesehatan, seperti itu. Iya, baik. Tadi Mbak Utami menyampaikan ada biaya di situ ya. Iya. Nah, mungkin e-lovers semuanya ingin tahu juga, penasaran. Berapa sih biayanya kalau ingin mengetahui bakat dan juga kemampuan secara genetika ini, berapa biaya yang perlu dikeluarkan? Ya, untuk di Surabaya selama pandemi ini saya menetapkan harga 500.000 per orang. 500.000. Jadi perlu diketahui bahwa tes sidik jari ini cukup dilakukan sekali seumur hidup. Karena kenapa? Karena sidik jari itu unik. Tidak pernah sama antara satu orang dengan orang lain. Saya pernah ngetes kembar, itu ternyata sidik jarinya juga beda. Tidak sama. Terus yang kedua, selain unik itu permanen. Jadi sidik jari manusia itu tidak berubah sampai dengan dari lahir sampai dengan sedunia tidak meninggal. Ada pernah yang sama begitu ya, satu dunia ya, beda saya semua. sudah mengetes banyak orang itu nggak ada yang sama gitu. Satu keluarga pun ya gitu, nggak ada yang sama. Terus yang ketiga, struktur sidik jari itu bisa diklasifikasikan sehingga bisa disimpan di database gitu. Ya, baik. Dari biaya itu apa yang klien dapatkan? Dari biaya sidik jari sebesar 500.000 ya. itu nanti mendapatkan printout hasil tes tersebut sebanyak 15 lembar. Terus nanti juga konseling sampai bisa. Jadi enggak terbatas hari ini kita konseling, ternyata besok masih belum mudeng, belum memahami, nanti besok bayar lagi enggak. Jadi sampai dengan sampai mereka paham begitu paham gitu, paham tentang hasil tes tersebut. Ya, tapi rata-rata klien yang datang saat ini apakah mereka bisa langsung paham atau harus melalui proses beberapa kali datang? Kebanyakan langsung paham. Langsung paham? Iya, karena ada salah satu klien itu pernah konseling itu 2 jam juga pernah, pas pada saat saya di Purwoda di Jawa Tengah itu. 2 jam, satu orang itu sampai 2 jam. Itu saking detailnya disuruh menerangkan semua 15 lembar itu. Oh begitu ya. Iya. Jadi satu lembar ini poin-poin mana yang ditanyakan ada, sampai 15 lembar ini poinnya ada yang ditanyakan jadi semuanya. Semuanya disuruh menjelaskan semua. Padahal selama ini yang saya titik beratkan kan yang di poin-poin yang tertinggi. Jadi hasil tes itu kan ada prosentasenya. Contoh misalkan di keterampilan leadership berapa persen, komunikasi berapa persen. Nah kita kan yang kita titik beratkan kan yang di poin-poin yang besar, yang menonjol. Sedangkan yang tidak menonjol kan enggak soalnya kan ini. Tapi kadang ada klien yang minta penjelasannya juga seperti itu. Dan dari mereka semua itu apakah menganggap hasil yang Mbak Utami rilis itu valid atau ada yang nggak percaya? Alhamdulillah mereka percaya, tingkat keakuratannya itu 90% dibanding dengan metode yang lainnya, seperti itu. Ya. Dan setelah itu mereka juga kayak tadi disampaikan ada yang akhirnya menuruti harus kuliah di mana sesuai dengan bakatnya kan? Iya. Kalau kita sempat ngobrol-ngobrol santai tadi, Mbak Utami harusnya kuliah di sini begitu kan, tapi ternyata harus masuk ke Fakultas Ekonomi begitu kan? Iya. Nah, rata-rata mereka juga menerapkan itu ketika tahu hasilnya dari yang dikeluarkan oleh Mbak Utami, kemudian mereka menuruti apa yang disampaikan seperti harus kuliah di mana, fakultasnya apa, dan atau jurusannya apa, begitu mereka juga menerapkannya. Terakhir saya kan ngetes anak kelas 3 SMA, berapa anak kelas 3 SMA bingung mau mengambil kuliah di jurusan apa, seperti itu. Orang tuanya pun juga bingung, anaknya juga bingung. Nah selama ini biasanya kan kalau anak kan ikut-ikutan temennya daftar di jurusan ini ikut. Terus orang tua menginginkan di fakultas ini dituruti gitu. Nah, alhamdulillah kemarin itu saya tes, terus akhirnya hasil prosentasenya itu
lebih besar di salah satunya dia di ini komunikasi, di linguistik bahasa, penguasaan bahasa. Dia mau mengambil ilmu komunikasi, akhirnya seperti itu. Terus ada yang di logikanya tinggi persentasenya, itu mengambil di kemarin guru matematika, FKIP guru matematika seperti itu. Ya, baik. Nah, e-lovers semuanya, bagi e-lovers yang ingin bertanya-tanya, silakan, kami masih mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami ya di kesempatan siang hari ini. Dan Anda bisa mengajukan pertanyaan, komentar, serta pendapat-pendapat Anda seputar pembahasan kita pada siang hari ini. Masih bersama dengan Mbak Sri Utami ya. Anda bisa menyampaikannya melalui format WhatsApp di E-Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi, Anda bisa menyampaikan pertanyaan, komentar, serta pendapat-pendapat Anda seputar pembahasan kita pada siang hari ini melalui 081 361 861 247. Nah, Mbak Utami, kalau kita berbicara masalah pendidikan, kalau saya pribadi dulu sekolah itu saya udah tahu kemampuannya, dilihat dari nilainya kan. Begitu, misalkan saya kalau waktu itu SMP sampai dengan SMA, SMA kelas 1 kemudian penjurusan ke mana gitu ya, apa yang saya sukai begitu. Waktu itu saya misalkan salah satu contoh mata pelajaran sejarah itu saya paling tinggi nilainya. Nah akhirnya dari situ SMA kelas 1 ke kelas 2 waktu itu ada penjurusan A3, A1, A2 kan. Akhirnya saya diarahkan ke A3. Begitu juga ketika saya lulus SMA pun ternyata mata pelajaran sejarah, tata negara sebagainya yang ilmu sosial itu ternyata masih cukup tinggi. Dan guru saya juga menyarankan agar bisa masuk ke fakultas arkeologi, ilmu-ilmu sejarah dan sebagainya. Nah dari situ kan paling tidak secara individu saya tahu kemampuan saya begitu. Tanpa harus melalui proses tes bakat dan kemampuan tadi. Kalau Mbak Utami melihatnya apakah itu juga bisa dilakukan? Bisa, seperti yang tadi saya katakan, itu kan bisa dengan observasi atau pengalaman, ya kan? Observasi, pengalaman, terus dengan menggunakan psikometri, yaitu dengan tes tertulis atau wawancara, itu kan bisa. Tapi kan itu membutuhkan waktu. Kalau yang observasi atau pengalaman kan membutuhkan waktu ya. Kalau masnya kan dari SMP, SMA itu kan membutuhkan waktu beberapa tahun sehingga tahu oh aku ternyata lebih cocok di sini kan seperti itu. Nah ini dengan metode tes bakat sidik jari ini kita itu bisa lebih singkat dan lebih dideteksi lebih dini. Contoh misalkan anak 1 tahun itu sudah bisa kita ambil sidik jarinya. Jadi nanti kita bisa lebih fokus. Oh anakku itu ternyata di sini, terus oh ternyata gaya belajarnya di sini, terus dominasi otak kanan kirinya itu seperti ini, lebih dominan di otak kiri atau otak kanan. Kan kalau zaman dulu masa saya itu kan orang tua kan menginginkan kamu itu sekolah harus pinter di akademis itu kan. Nah kan kasihan mas kalau misalkan otak kiri kita ternyata enggak dominan. Itu kan kita akan merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran akademis di sekolah. Kan karena kita lebih dominan ke otak kanan. Dengan kreasi, ide dan sebagainya. Kalau otak kiri itu lebih cenderung ke itu namanya yang logis, pemikiran yang logis dan sebagainya itu. Lebih menggunakan nalar ya. Kalau yang seperti itu ya. Iya, jadi pasti kalau otak kirinya bagus mesti di akademisnya bisa dibilang bagus. Kan seperti itu. Nah, sekarang dari pengalaman-pengalaman seperti itulah makanya kenapa muncul genetic mapping program. Genetic mapping program ini kan karya anak bangsa juga. Itu mulai tahun 2009 gitu. Akhirnya bagaimana cara mendeteksi sejak dini untuk mengetahui bakat, minat, karakter, potensi yang ada pada diri seseorang sebagai bawaan lahir seperti itu. Oh artinya dari genetic mapping program ini memang ide awalnya muncul dari anak-anak negeri sendiri ya? Iya, jadi bukan dari luar. Bukan adopsi dari luar dimasukkan kemari. Jadi genetic mapping program itu adalah karya anak bangsa Indonesia sendiri. Tapi kan kita kan metodenya memang menggunakan ilmu itu dermatologi itu yang sudah diteliti ratusan tahun yang silam itu. Seperti itu. Kayak di kepolisian. Itu sidik jari kan selalu dipakai. Benar, ya. Ya kan, apalagi untuk identifikasi forensik dan keamanan. Yang antemortem itu ya? Inavis itu. Ya, inavis antemortem. Itu
polisi menggunakannya itu sejak tahun 1960, saya belum lahir itu. Iya. Itu. Kenapa? Cepat terdeteksi kan? Karena sidik jari manusia itu nggak pernah sama gitu. Makanya kan dipakai. Kita membuat SIM, kita bikin SKCK, itu juga diambil Pakai sidik jari. Bahkan pada saat saya kecil, saya itu Bahkan dan ketika teman-teman lulusan SMA ijazah juga ada Nah, 3 jarinya juga kan? Iya. ijazah dari SD kita Benar, disuruh fotonya ambil sudah ada sidik 3 jari. jari. Itu ternyata fungsinya ya untuk keamanan, safety gitu. Mungkin ijazah bisa dipalsu, Iya, tapi tapi apakah sidik- 3 sidik sidik jari jarinya kita bisa tidak akan dipalsu? dipalsu, Nggak iya. bisa kan? Iya. Nah itu tujuannya seperti Iya. itu. Tapi Mbak, kalau tadi disampaikan oleh Mbak Utami itu mereka melakukan tes untuk mengetahui bakat dan kemampuan secara genetika itu umumnya mereka yang, mohon maaf ini kalau dari Iya. segi pendidikan, apakah karena mereka merasa lemah di beberapa mata pelajaran, kalau kita ngomongkan sekolah ini ya, kemudian mereka harus orang tuanya harus melakukan tes genetika. Ini sebenarnya anak saya ini lebih dominan ke Mana? pelajaran apa sih begitu kan? Apakah seperti itu alasan atau motivasi mereka untuk mengetahui bakat dan kemampuan anak? Enggak, rata-rata mereka itu pengen mengetahui bakat, minat dan potensi pada anaknya itu biar lebih fokus. Lebih fokus. Bukan karena nilainya turun ya? Bukan. Sekarang nilai kan nggak jaminan ya. Nilai bagus, nilai nganu sekarang bukan jaminan. Yeah. Justru skill kita, bakat kita yang dikembangkan. Ketahui, kenali dan kembangkan, kan seperti itu. Nah, untuk GMP sendiri kita sudah ada beberapa MOU dengan beberapa sekolah, instansi dan lembaga pendidikan gitu. Iya. Khususnya yang di daerah Jawa Tengah ya, karena Jawa Timur saya baru masuk. Oh, sekarang lebih banyak MOU-nya di daerah Jawa Tengah. Iya, kemarin-kemarin itu sudah banyak di Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Untuk Jawa Timur masih masih minim, belum banyak yang mengenal gitu. Kenapa Makanya saya perlu sosialisasi untuk di wilayah Jawa Timur ini gitu. Iya. Kemudian kenapa akhirnya Jawa Timur akhirnya masuk ke Jawa Timur, Mbak? Apakah ada semacam apa ya? Kalau tadi Jawa Tengah lebih banyak begitu ya, Jawa lebih Barat, dulu Jawa begitu ya. Tengah, Jawa Barat, betul. Jawa Tengah lebih dulu. Kemudian sekarang baru masuk 2020 kemarin ke Jawa Timur. Apa yang mendasari itu? Ternyata banyak klien personal yang menghubungi saya untuk tes gitu. Akhirnya kan saya berpikiran, oh berarti potensi di Jawa Timur sangat bagus gitu. Akhirnya saya masuk di Jawa Timur ini seperti itu. Jadi Artinya, secara ya. personal banyak yang nelpon saya, banyak yang nanya-nanya gitu, terus minta dites gitu. Berarti sebelumnya Mbak Utami ini lebih ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya? Ya, Sebelum saya ke Jawa Timur ya? Di Jawa Tengah. Oh, Iya. Jawa Tengah. Nah, ini gini Mbak, apa sih yang melatar belakangi Mbak Utami ini sampai akhirnya harus concern ke kemampuan mendeteksi kemampuan dan juga bakat anak ini, apa sih yang melatar belakangi sehingga harusnya nyemplung di situ, karena secara background pendidikan kan ekonomi nih. Iya. Apa yang mendasari itu, Mbak? Nah, ini mungkin cerita sedikit Iya, ya. Orang tua saya itu PNS. Kebetulan Bapak di Pemda bagian keuangan. Iya. Beliau itu menginginkan salah satu anaknya itu di ekonomi biar bisa mewarisi bapaknya. Akhirnya saya yang ditunjuk untuk harus mengikuti jejak Bapak. Akhirnya dari S1, S2 saya itu di ekonomi semua gitu. Akhirnya setelah saya alhamdulillah selama ini saya mengikuti kemauan orang tua, alhamdulillah hasilnya bagus karena ternyata saya tes sendiri hasil sidik jari saya termasuk multi talenta. Jadi bisa Keren masuk ini ke ya, segala multitalenta ini gitu. Ada Iya. banyak loh, yang beberapa yang saya tes itu yang multi talenta banyak. Jadi bisa masuk di segala ini bisa. Ada Bisa ya? banyak itu, iya. Iya. Mungkin salah satunya jenengan juga mungkin. Ya, tapi kalau memang orang tua itu ada semacam kebanggaan ya ketika putra-putrinya itu ada yang melanjutkan profesi ayah atau ibunya, Iya, ya kan, ada betul. kebanggaan. Tapi mereka lupa di satu sisi anak itu punya kemampuan masing-masing ya kan, iya, yang tidak sama dengan orang Betul, tuanya. iya. Nah, begitu. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Utami bahwa ada hasil yang ternyata di situ diketahui bahwa Mbak Utami multi talent. Nah, iya.
ini suatu apa ya, anugerah mungkin ya kalau seseorang bisa multi talent seperti itu. Dan apakah semua orang hasilnya bisa multi talent, Mbak, atau tidak semua? Tidak semua. Saya menemui baru beberapa. Di Surabaya saya baru menemui 2 orang. Oh, 2 orang. Yang multi talenta ya. Dari tahun 2020 sampai sekarang itu baru ketemu 2 orang yang multi talent. Iya, yang multi talent ya. Iya. Luar biasa. Apa karena mungkin belum banyak ya? Iya, mungkin juga. Ya, belum banyak yang tahu mengenal begitu ya. Dan tahu tentang adanya tes sidik jari. Mungkin ke depan akan lebih banyak lagi multi talent ya. Iya, Ya, mungkin bisa juga. jadi ya. Iya, bisa jadi. Sekarang kan apa-apa banting setir ya. Benar. Baik, Ilhamers semuanya, kita akan break dulu sebentar untuk menyimak beberapa pariwara. Namun setelah itu saya akan kembali lagi melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini. Menarik sekali perbincangannya tentang mendeteksi kemampuan dan bakat pada diri sendiri cukup dengan melihat dari sidik jari ya. 10 sidik jari ini bisa kalian lihat, kemudian dimasukkan ke laboratorium dan nanti akan keluar hasilnya. Dan bagaimana bakat dan kemampuan Ilhamers semuanya akan segera diketahui. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. We are here to accompany you, provide benefits, and convey to everyone. E-Station, broadcast, share, for good. Di alun-alun Balikpapan, Kiai Kanjeng belum dapat 1 lagu. Saya belum membuka mulut lebih dari 2-3 menit. Tiba-tiba seorang anak muda berteriak, meraung-raung, naik ke atas panggung, memeluk kaki saya, dan saya sangat malu dipeluk kaki saya seolah-olah siapa saya ini. Tapi ini bukan masalah MH, ini adalah masalah dia. Dia meraung-raung, dia mengatakan, "Cak Nun, tolong buka tas saya ini." Saya buka tasnya, berisi minuman-minuman keras. "Tolong dibuang, tolong dipecah ini minuman keras." Saya pecah di atas panggung beberapa botol. "Itu ada duitnya, Cak Nun, tolong diambil, disobek." "Oh, enggak boleh nyobek," saya bilang. "Pokoknya tolong uang itu dijauhkan dari saya karena saya mencuri." Itu hasil pencurian saya tadi. Ini anak muda sekitar umur 20-23 tahun. Saya peluk dia. Dia mengatakan, "Saya tidak mau lagi melakukan ini. Terserah Cak Nun mau apakan saya. Saya tidak mau lagi melakukan ini. Saya tidak mau lagi mencuri. Saya tidak mau lagi minum minuman keras. Sekarang terserah Cak Nun mau apa." Akhirnya teman-teman Kiai Kanjeng sebagian saya minta untuk menangani dia. Kemudian mengajak dia omong-omong sementara saya meneruskan pementasan dan silaturahmi dengan masyarakat. Kemudian saya melihat dan saya menemukan sangat banyak anak-anak muda yang sesungguhnya tidak punya potensi kejahatan apapun, tidak punya niat untuk menjadi peminum, tidak punya iktikat sedikit pun untuk menjadi pencuri, tapi mereka adalah anak-anak muda yang tidak diurusi oleh struktur negaranya, yang tidak diurusi oleh tatanan masyarakatnya, yang tidak mendapatkan hak perhatian dan fasilitas dari sejarah yang membesarkannya, sehingga mereka kebingungan. Akhirnya mereka joget-joget. Dengan joget-joget mereka menjadi minum-minum. Dengan minum-minum mereka menjadi narkoba. Dengan menarkoba mereka menjadi mencuri. Ketika dia datang ke Kiai Kanjeng, dia pikir ini adalah musik dangdut untuk joget-joget. Sampai di sana ternyata dia ketemu Kiai Kanjeng dan saya. Akhirnya dia pingsan, dia nangis-nangis. Dan besoknya saya diantar oleh dia untuk ketemu dengan teman-temannya di rumah penjara di Balikpapan. Dan saya ketemu sangat banyak anak-anak muda di dalam penjara itu yang wajahnya tidak ada kejahatan, wajahnya tidak ada kriminalitas. Mereka hanya anak-anak muda yang bapak ibunya yang penuh dosa, anak-anak muda yang para pejabat dan pengurus negerinya yang berdosa. Mereka hanya akibat, mereka hanya pelengkap penderita. Teman-teman sekalian, kalau engkau melihat rumah penjara, hendaklah engkau memantulkan wajah mereka ke pengurus-pengurus negeri ini, bahwa dosa yang utama tidak terletak di rumah-rumah penjara, tapi di gedung-gedung yang mengurusi negeri ini. Saya mohon maaf untuk mengatakan ini, tapi inilah salah satu formula agar supaya kita bisa menyelamatkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih.
E-Station, broadcast, share for goodness. Oke, sekali lagi Elovers semuanya, kembali lagi di perbincangan kita pada siang hari ini di sesi kedua. Kalau tadi Elovers semuanya sudah menyimak di sesi pertama tentang mendeteksi bakat dan kemampuan diri ya, dengan cukup dengan melihat dari sidik jari kita. Nah, di situ nanti Elovers semuanya bisa mengetahui misalkan untuk pendidikan ini cocoknya di mana sih, kalau yang ingin masuk ke perguruan tinggi di fakultas apa, jurusan apa yang cocok, itu bisa diketahui. Kemudian untuk mereka yang mungkin saja tidak beruntung ya untuk pekerjaan, nah ini mungkin ada yang salah ini, atau ada mungkin ketidakcocokan dengan hasilnya, nanti bisa dilihat juga, oh ternyata bidang pekerjaannya saya tekuni ternyata salah, harusnya di sini. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi. Penasaran? Silakan Elovers semuanya bisa menyampaikan pertanyaan Elovers semuanya melalui WhatsApp-nya E-Station Surabaya pada siang hari ini, masih di 081 361 861 247, dan saya masih bersama dengan Mbak Sri Utami yang saat ini memberikan banyak sekali penjelasan tentang mendeteksi kemampuan dan bakat pada diri kita. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Utami untuk orang tua ya, untuk orang tua yang seringkali istilahnya mendikte ya, anaknya agar kesini ke situ agar sesuai dengan keinginannya, sementara anak sendiri ternyata punya kemampuan yang berbeda dari orang tuanya. Sejauh ini apakah itu memang kasus yang sangat klasik ditemui Mbak Utami ketika orang tua ini harus mengetahui bakat dan kemampuan mereka? Betul, itu banyak sekali saya temui kasus di lapangan seperti itu. Contohnya kemarin saya pas di Jawa Tengah di Purwodadi itu, di ICE Group itu pendidikan itu, ternyata banyak orang tua, Mbak, aku pingin anakku itu tidak seperti saya. Maksudnya seperti saya gimana? Orang tua saya itu pingin saya diperawat, tapi setelah saya lulus perawat, saya nggak mau kerja di rumah sakit. Seperti itu contohnya. Jadi banyak kasus-kasus yang seperti itu. Makanya mereka itu sadar, akhirnya tidak mendikte anaknya untuk mengikuti kemauan orang tua, karena setiap anak itu kan unik. Jadi punya bakat, karakter berbeda-beda. Jadi jangan disamakan dengan orang tua. Memang kita itu sesuai dengan potensi genetik, tapi kan anak kan perpaduan antara ayah dan ibu gitu. Jadi tidak bisa mendominasi, oh satu harus mengikuti seperti saya, seperti itu enggak harus seperti itu. Tapi umumnya mereka seperti itu ya, orang tua itu ya. Ingin anaknya seperti mereka, melanjutkan profesi orang tuanya misalkan ya. Masih banyak terjadi yang seperti itu. Dan ketika hasilnya diketahui ternyata tidak harus sama dengan mereka, rata-rata mereka kecewa nggak para orang tuanya ini? Kita beli pengertian dan sosialisasi. Alhamdulillah mereka bisa menerima itu, bahwa anak tersebut ini seperti ini, nanti kalau dipaksakan hasilnya seperti ini, seperti itu kan. Akhirnya kita kasih pengertian, sosialisasi, dan alhamdulillah banyak yang bisa mau menerima. Terus untuk kasus yang di anak berkebutuhan khusus SLB, saya di salah satu SLB yang sudah MOU itu padahal yang biayai tes sidik jarinya itu dari sekolah, ibaratnya kan gratis ya. Itu di sekolah itu saya temui seperti ini, anakku itu mau diapake meneh, kondisinya itu sudah seperti ini, sampai seperti itu, saya sampai ngelus dodo, ya Allah, itu juga ya. Iya, kenapa sih itu gratis padahal nggak bayar, kenapa sampai bilang seperti itu? Bahkan pada saat hasil tesnya keluar, ada orang tua, beberapa orang tua itu ada yang nggak mau datang, akhirnya saya harus konseling di mana? Ya sama gurunya aja, gitu. Khusus untuk yang anak berkebutuhan khusus loh ya. Saya kan biasanya mengundang orang tua, anak sama guru. Ya, itu beberapa orang tua nggak datang dengan alasan macam-macam gitu. Nah itu seperti itu gimana? Kan kasihan juga si anak. Iya, padahal anak yang berkebutuhan khusus itu anak istimewa, bisa dibilang anak istimewa. Jadi dibalik kekurangannya seperti itu, ternyata Tuhan itu memberikan kelebihan yang sangat luar biasa. Dan setelah saya mengetes lewat sidik jarinya itu, ada kemampuan-kemampuan tertentu yang sangat menonjol, seperti itu. Itu juga ada pengaruh dengan IQ juga ya, Mbak Utami? IQ, untuk IQ? Iya, dominasi otak kanan dan kiri. Oh, itu kita juga ada, mendominasi. bisa juga diketahui ya. Iya, untuk jadi berapa standar IQ-nya begitu?
juga bisa diketahui. Enggak cuma persentase, lebih dominan di otak kanan atau otak kiri Oh begitu. gitu. Tapi untuk hasilnya dari tingkat kecerdasan di IQ-nya tidak bisa diketahui Iya, ya. nanti bisa dengan yang tim psikolog kami. Oh, tim psikolog. Iya, jadi dari harga kami itu kan ada beberapa paket. Ada yang paket nanti dengan psikolog dan sebagainya, seperti itu. Iya. Dan ini kembali ke Mbak Utami sendiri. Ketika harus berkuliah di S1, S2-nya ekonomi, kemudian nyemplung ya Iya. ke dunia yang bertolak belakang begitu. Iya. Respon pertama dari orang tua bagaimana? Enggak Khususnya apa-apa. Bapak. Orang Tidak ada tua saya masalah? enggak apa-apa, enggak Tidak- masalah. Akhirnya menerima ya. Iya, no problem. Saya kerja di Ya. enggak saya kan enggak seneng kerja di belakang meja Ya. terus duduk manis gitu Ya. enggak. Tipe saya bukan seperti itu. Ya, sukanya kemana-mana begitu kan. Iya, kinestetiknya tinggi Sama soalnya. nih sama Mbak Willy nih yang Iya. ngomong sekarang. Sukanya kemana-mana. Dapat temen. Gitu. Satu aliran berarti ya. Saya seneng mempelajari ilmu ini kok unik. Gitu kan. Akhirnya saya pelajari, saya ini ternyata menarik banget dan sangat membantu. Gitu. Sampai menempuh jenjang pendidikan khusus tidak untuk mendalami ini begitu. Enggak sih, saya Cuman mengikuti literasi aja pelatihan, ya? enggak ada pelatihan, training dan sebagainya saya ikutin gitu. Jadi untuk di pendidikan yang khusus belum. Saya belum. Hanya Contoh, pelatihan-pelatihan saja jauh ini ini kan ya. berhubungan dengan psikologi. Kalau psikologi saya mempelajarinya sendiri gitu. Dan ini merupakan memang metode baru ya di Iya. Indonesia umumnya ya. Iya. Metode baru. Iya, sejak 2009 dia udah Metode baru. lama, tapi belum banyak di sosialisasikan ya. Mungkin di Pulau Jawa tidak semua paham ya, tahu ya untuk ini ya. Mungkin Jawa Barat oke lah sudah memulai itu ya. Iya. Kemudian ada Jawa Tengah dan kemudian ke Jawa Timur sekarang. Iya. Untuk di kawasan-kawasan lain, di pulau-pulau lain gitu bagaimana? Ada juga. Iya, di Makassar, terus di Bali, di Kalimantan itu sudah ada juga. Jadi ada beberapa tim kami yang di luar pulau juga gitu. Iya. Dan tadi sempat Mbak Utami menceritakan akan mengadakan pelatihan ya bagi anak-anak jalanan Iya, dari dinas. iya. Apa sih yang diajarkan, yang dibekali ya, memberikan pembekalan kepada anak-anak jalanan ini apa yang menjadi prioritas? Karena anak-anak jalanan yang yang ada di panti dinas sosial itu kan dari segala umur, juga dari segala background ekonomi, mesti ekonominya kurang semua ya, dengan permasalahan keluarga, konflik keluarga yang macam-macam, sehingga mereka perlu pendampingan. Contoh kemarin saya diminta untuk mengisi pelatihan, memberi pelatihan ke mereka anak-anak jalanan tersebut. Lah, saya mikir anak-anak jalanan tersebut pelatihan yang cocok, yang pas, dan tidak membutuhkan skill khusus itu apa gitu. Akhirnya saya menemukannya gitu, dan pelatihan ini pun sudah kita gunakan di mana-mana, tidak hanya di anak jalanan atau apa gitu, enggak, untuk ibu-ibu PKK, Dharma Wanita itu kita juga sudah mengisi seperti itu, pelatihan sabun ramah lingkungan dan ramah kesehatan. Gitu. Mungkin nanti ke depan bisa kita hadirkan ya untuk anak jalanannya yang sudah diberikan pelatihan dan pembekalan dari Mbak Utami, nanti respon mereka bagaimana mungkin kita bisa hadirkan di lain waktu ya Mbak Utami ya. Insya Allah nanti kalau sudah kita kasih pendampingan pelatihan ternyata bisa bermanfaat bagi mereka, nanti bisa diundang ke hadirkan sini di sini untuk ya. Biar memotivasi yang lainnya, ya. Baik. Betul. Baik Mbak Utami, nggak terasa sudah masuk di sesi terakhir, ada harapan atau keinginan yang ingin disampaikan kepada e-lover semuanya, silakan. Ya, terima kasih. Setiap anak itu unik, jadi mereka mempunyai bakat, minat, karakter yang berbeda-beda. Maka bimbing dan didiklah mereka sesuai keunikannya tersebut, jangan dipaksakan. Terus orang tua biar lebih fokus untuk mendampingi pembelajaran anak, ya dengan mungkin diikutkan tes bakat sidik jari ini, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, pembelajaran di rumah itu banyak keluhan dari terutama ibu-ibu dalam mendampingi belajar di rumah anak. Anakku itu piye, harus tak kasih pelajaran gimana dan sebagainya, itu banyak sekali keluhan seperti itu. Akhirnya terjadi konflik antara anak dan ibu. Lah, salah satu solusinya mungkin bisa diikutkan ke
tes bakat sidik jari ini. Nanti Nah. biar orang tua lebih fokus bisa membimbing anaknya sesuai dengan bakat genetiknya seperti Iya. itu. Baik, Mbak Utami terima kasih ya waktunya sudah hadir di Sama-sama, studio iya. SDSM pada siang hari ini. Semoga yang kita bicarakan bermanfaat ya. Dan Amin. untuk para orang tua semuanya, ya ini mungkin pembelajaran buat kita semuanya karena memang orang tua memang menginginkan yang terbaik bagi putra putrinya ya. Tapi di sisi yang lain ternyata anak-anak kita ini punya kemampuan yang berbeda dengan kita di masing-masing putra putri kita. Dah, ingin tahu seperti apa dan bagaimana bakat dan minat serta apa ya kemampuan dari putra putri Anda, silakan Anda bisa mencoba untuk mengetahuinya dengan cara dengan mengetesnya dari sidik jarinya ya. Investasinya cukup murah 500.000 tapi itu untuk seumur hidup ya, untuk seumur hidup. Dan kalau ada yang kurang jelas di poin-poin mana bisa langsung ditanyakan ke Mbak Utaminya dan nanti akan dijelaskan secara gamblang apa dan kelemahan dan kelebihan dari putra putri e-lover semuanya. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kita pada siang hari ini. Dan akhirnya saya Rizky Setiawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.